ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Aurelia Snaini. Di sini saya sebagai mediator yang telah ibu percaya dalam mediasi ini. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Pratita, saya sebagai sekretaris dalam mediasi ini. Baik, selanjutnya kepada ibu-ibu sekalian saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Naria. Saya selaku dari pihak penjual. Saya Ana Bila, saya ahli waris almarhum Datuk Tuan Jende sebagai pihak pembeli. Baiklah, jika begitu, dikarenakan bahwa ibu-ibu sudah bersedia untuk mediasi ini, saya langsungkan saja. Di sini saya sebagai mediator yang merupakan pihak netral untuk membantu Ibu Naria dan Ibu Hasna dalam menyelesaikan perkaranya. Untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan urutan mediasi kita yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, kemudian membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak, serta kesepakatan peraturan dan tata tertib. Untuk pertemuan kedua, yaitu penyampaian perkara dan penyampaian proposal penawaran oleh masing-masing pihak. Untuk pertemuan yang ketiga, saya sebagai mediator akan menyampaikan proposal penawaran penyelesaian sengketa sebagai alternatif dari tawaran penyelesaian yang diajukan oleh masing-masing pihak. Untuk pertemuan keempat, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau pencabutan gugatan yang akan ditandatangani oleh para pihak, mediator, dan sekretaris. Baiklah, apakah sudah mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulang lagi? Mengerti. Baik, karena sudah mengerti, sekarang kita akan menentukan jadwal terkait tempat di mana kita akan melaksanakan mediasi. Kira-kira pertemuan minggu ke depan akan dilaksanakan di mana? Kalau menurut saya nanti mungkin bisa di sini lagi aja Bu, tinggal nentuin jamnya. Baik, jadi bagaimana Ibu Nadia? Apakah setuju jika dilakukan di sini? Setuju Bu, saya ikut bagaimana baiknya. Baik, karena tempatnya sudah kita tentukan yaitu di Jawa Resto, maka sekarang kita akan menentukan waktunya. Bagaimana Ibu baiknya akan dilakukan kapan? Bagaimana Ibu Nadia? Untuk pertemuan kedua, sebaiknya dilaksanakan Senin besok, tanggal 19 Desember saja. Nanti pertemuan 2 tanggal 19 itu hari Senin ya. Nanti mungkin pertemuan ketiga keempatnya bisa hari Senin lagi. Terus jamnya nanti mungkin bisa kayak hari ini jam 10 pagi. Bagaimana dengan Ibu Nadia? Apakah setuju? Ya, saya setuju. Baik ya, kita sepakati bahwa pertemuan ke depan akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 10 siang. Jadi untuk pertemuan selanjutnya telah kita sepakat akan dilaksanakan di Jawa Resto. Pada pertemuan kedua akan dilaksanakan penyampaian perkara dan penyampaian proposal penawaran penyelesaian sengketa oleh masing-masing pihak. Selanjutnya akan saya bagikan tata tertibnya. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu. Baik, apakah semuanya sudah setuju? Setuju. Jika semuanya sudah sepakat, maka kita akan tanda tangan untuk tata tertib agenda kita ke depannya. Baik, di sini. Di sini. Baiklah, saya kira saya cukup pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Naria dan Ibu Hasna yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, saya harap Ibu Naria dan Ibu Hasna untuk tetap hadir pada tanggal
Senin tanggal 19 Desember pada pukul 10 siang di Jawa Resto untuk penyampaian perkara dan penyampaian proposal penawaran penyelesaian sengketa oleh masing-masing pihak berdasarkan perjanjian dan duduk perkaranya. Saya ahli, sekian, wassalam. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Ya. Untuk mempersingkat waktu kali ini, mari kita langsungkan saja. Saya harap Ibu Naria dan Ibu Hasna untuk menaati tata tertib yang sudah kita sepakati pada tempo hari ini. Untuk agenda hari ini yaitu penyampaian duduk perkara serta proposal pihak pertama dan pihak kedua. Maka untuk memulai mediasi hari ini, bagaimana jika kita mendengarkan keterangan terlebih dahulu dari Ibu Naria? Baik, jadi begini Bu, saya dengan almarhum Datuk Tuan Bedande telah melakukan transaksi jual beli tanah seharga 2.810 juta rupiah. Kita sudah sepakat bahwa pembayaran akan dibayarkan 4 kali angsuran. Yang pertama itu pada tanggal 6 Desember 2019 telah dibayarkan sebagai tanda jadi sebesar 30 juta rupiah. Kemudian yang kedua itu pada tanggal 8 Juni 2020 telah dibayarkan sebesar 300 juta rupiah sebagai tanda uang muka. Yang ketiga itu pada tanggal 18 Agustus 2020 akan dibayarkan sebesar 500 juta rupiah. Kemudian untuk pembayaran terakhir itu pada tanggal 18 November 2020 akan dibayarkan sebesar 1.980 juta rupiah. Namun sampai saat ini Bu Hasna belum memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian ini. Kemarin saya juga sudah menghubungi Bu Hasna untuk membuat pertemuan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan kami sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini di dalam mediasi ini. Apakah benar seperti itu perkaranya Ibu Hasna? Saya ketahui emang seperti itu. Waktu dulu itu suami saya melakukan membeli tanah dari Ibu Naria, tapi sebelum bayar semua itu tahun kemarin itu suami saya meninggal dunia karena COVID-19. Nah, jujur saya sebenarnya agak keberatan kalau misal harus melunasi semua sesuai perjanjian yang udah disetujui sebelumnya, karena saat ini pemasukan saya sedang menurun. Baik, jadi kalau saya simpulkan ya, dalam perkara ini Ibu Naria telah melakukan transaksi jual beli dengan almarhum Bapak Datuk Tuan Bedande dan telah disepakati untuk membayar sebanyak 4 kali angsuran. Namun pembayaran baru dilakukan sebanyak 2 kali angsuran saja, yaitu pada angsuran pertama sebagai tanda jadi sebesar 30 juta dan angsuran kedua dibayarkan sebesar 30 juta sebagai uang muka. Kemudian sisanya belum dibayarkan oleh ahli waris Ibu Hasna untuk sampai saat ini. Dan begitu? Benar Bu. Jadi saya rumuskan dalam mediasi ini perkara yang akan diselesaikan yaitu bagaimana solusi dari kewajiban Ibu Hasna kepada Ibu Naria yang utangnya belum dibayarkan selama 2 tahun agar cepat terselesaikan. Baik, benar begitu? Iya. Bagaimana solusi dari Ibu Naria yang diinginkan dari mediasi ini? Baik, untuk masalah ini pertama saya membuka diri untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Kemudian saya menginginkan Ibu Hasna untuk segera membayarkan utangnya selama 2 tahun sebesar 2.480 juta rupiah. Selanjutnya Ibu Hasna untuk membayar denda sebesar 1 juta per hari terhitung sejak 18 November 2020 sampai 12 Desember 2022 atau sejumlah 754 juta rupiah karena Ibu Hasna dianggap sudah melakukan uang prestasi sesuai dengan pasal 6. Bagaimana tanggapan Ibu Hasna? Sebenarnya kalau dari saya inginnya perjanjian ini tuh dibatalkan aja, kemudian uang yang sudah dibayar yang 330 juta itu mungkin bisa dikembalikan. Ya tidak bisa nih Ibu, masa Ibu semena-mena mau membatalkan semua perjanjian dan mau mengambil uang yang telah disetor kembali. Saya sudah rugi waktu dan uang loh Ibu. Kalau Ibu seperti ini, saya juga bisa jual tanah ini ke orang lain dari dulu Bu. Harap tenang Ibu,
Mohon untuk tetap menaati tata tertib yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa pihak tidak boleh memotong pembicaraan sebelum saya sebagai mediator mempersilahkan untuk berbicara. Baik, saya persilahkan untuk Ibu Hasna untuk melanjutkan penawarannya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Kalau gitu, kalau misalnya saya meminta tambahan waktu untuk melunasi kewajiban saya dan juga yang terkait denda yang 1 juta rupiah itu, apakah bisa nanti perharinya jadi 500.000 dipotong seperti itu? Bagaimana tanggapan Ibu Naria? Untuk keringanan waktu akan saya pertimbangkan lagi. Namun saya kira untuk pemotongan denda menjadi setengah harga itu mungkin terlalu besar ya. Bagaimana tanggapan Ibu Hasna? Saya mohon Bu dengan besar hati untuk Ibu mentoleransi saya untuk bisa memberikan saya potongan dendanya itu jadi 500.000 Bu, soalnya ya usaha saya juga lagi menurun. Bagaimana tanggapan Ibu Hasna? Yang sebenarnya? Saya akan pertimbangkan lagi untuk pemotongan denda. Baik, karena sampai saat ini kita masih belum ada kesepakatan, maka saya rasa kita selesaikan dulu pada mediasi hari ini. Dan Ibu sekalian, saya berikan kesempatan untuk mempertimbangkannya kembali untuk dilanjutkan pada mediasi pertemuan selanjutnya pada hari Senin 26 Desember 2022 pukul 10 siang di Jawa Resto. Sekian, terima kasih. Selamat siang Ibu-Ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsungkan saja. Saya harap Ibu-Ibu bisa mengikuti tata tertib yang sudah kita sepakati pada tempo hari. Untuk agenda hari ini yaitu penyampaian solusi alternatif dari saya, mediator. Namun sebelum saya menyampaikan solusinya, karena pada pertemuan kemarin kita masih belum ada kesepakatan, maka dari itu kita bahas terlebih dahulu. Pertama yaitu terkait Ibu Hasna meminta tambahan waktu untuk melunasi kewajiban hutangnya. Dan yang kedua, Ibu Hasna meminta keringanan pemotongan denda menjadi 500.000 per hari. Bagaimana tanggapan Ibu Naria? Menurut saya kalau dendanya seharga 500.000 itu apa potongannya tidak terlalu besar. Karena dengan potongan sebesar itu saya bisa mengalami kerugian loh Bu. Kan itu aslinya 1 juta ya Bu. Kalau 500 ibunya nggak setuju. Kalau diambil tengahnya gimana Bu? 700.000 per hari. Nadia setuju nggak kalau seperti itu? Benar ya? Setelah saya pertimbangkan kembali, saya tetap tidak setuju atas penawaran Ibu. Karena selama 2 tahun ini saya sudah sangat sabar Ibu. Dan perjanjian itu juga sudah disepakati dari awal. Jadi saya rasa saya tidak bisa memberi toleransi untuk pengurangan dendanya. Baik, jadi kita sudah sepakati ya bahwa tidak ada pengurangan denda. Untuk selanjutnya terkait Ibu Hasna meminta tambahan waktu. Bagaimana dengan Ibu Nadia? Oh ya, untuk tambahan waktu yang diminta oleh Ibu Hasna, saya juga tidak setuju. Karena saya sudah sangat sabar loh Bu, menunggu sampai 2 tahun dan Ibu sampai sekarang masih belum membayar kewajiban Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu Hasna? Bu Nadia beneran nggak bisa ngasih kesempatan lagi Bu. Saya beneran kok nggak ada uang lagi Bu. Bagaimana tanggapan Ibu Nadia? Untuk Ibu saya berikan waktu maksimal 5 hari. Selebihnya saya tidak bisa menerima toleransi. Bagaimana tanggapan Ibu Hasna? 5 hari itu dihitung dari kesepakatan bersama ya Bu. Kalau misal itu ya saya usahakan. Oke, jadi sudah kita sepakati ya bahwa Ibu Naria memberikan keringanan waktu maksimal 5 hari setelah tanda tangan di kesepakatan damai. Selanjutnya akan saya sampaikan penawaran solusi alternatif dari saya sendiri mediator. Bagaimana Ibu? Baik.
Jadi terkait permasalahan ini saya memberikan solusi alternatif bahwa Ibu Naria dan Ibu Hasna untuk tetap melanjutkan proses jual beli ini dengan ketentuan uang yang sudah disetorkan oleh almarhum Datuk Tuan Bedande sebesar 330 juta rupiah kepada pihak pertama tetap dianggap ada dan dihitung. Untuk menghindari terulang lagi konflik jual beli, maka pihak kedua bersedia membuat perjanjian ulang jual beli di notaris dengan termin-termin pembayaran sebagai berikut. DP awal sebesar 330 juta rupiah, penambahan pembayaran sebesar Rp2.840.000 dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi bagaimana penawaran yang saya berikan? Bagaimana dengan Ibu sekalian? Saya sepakat untuk tetap melanjutkan perjanjian ini. Bagaimana dengan Ibu Hasna? Iya, saya setuju. Tadi juga udah dibahas kalau dikasih perpanjangan waktunya hanya 5 hari seperti itu. Baik, jadi sudah kita sepakati ya untuk perjanjian ini agar tetap dilanjutkan. Maka untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang pada mediasi ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan di hari Senin 2 Desember 2022 sesuai agenda kita kemarin. Karena hari ini kita sudah ada kesepakatan, jadi pertemuan besok akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan oleh Ibu Naria dan Ibu Hasna. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Siang. Untuk mempersingkat waktu pada pertemuan mediasi ini, mari kita langsungkan saja. Saya harap Ibu Naria dan Ibu Hasna untuk tetap menaati tata tertib yang sudah kita sepakati sebelumnya. Untuk pertemuan hari ini yaitu penandatanganan kesepakatan damai antara pihak 1 dan pihak 2. Ya, Jadi kemarin kita sudah sepakati ya, kalau perjanjian ini agar tetap dilanjutkan. iya Bu. Baik, sebentar ya Bu, saya printkan dulu. Baik, ini Bu, perjanjiannya mau ditandatangan dulu. Dari Ibu Hasna terlebih dahulu. Sebenarnya Baik, saya persilakan kepada Ibu Naria dan Ibu Hasna untuk berjabat tangan sebagai tanda bahwa perkara ini kita sepakati sudah selesai. Silakan. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah mempercayai saya sebagai mediator dalam perkara ini. Saya jika ada kesalahan, saya mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya kepada Ibu Hasna dan Ibu Naria. Baik, terima kasih Ibu. Saya cukupkan sekian pada pertemuan hari ini.